saya akan berusaha semaksimal mungkin. Kemudian baru bertawakal kepada Allah. Atau ada kalimat yang kedua, saya akan berusaha, selanjutnya terserah Allah. Nah, dua kalimat ini mereka berasumsi bahwa mereka melakukan tuntutan hadis, ikatlah unta dan bertawakallah. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, jadi nah, di sini ada yang namanya tawakal. Artinya saya akan berusaha kemudian bertawakal berdasarkan sebuah asumsi mereka bahwa ada huruf waw dalam hadis tersebut bermakna urutan. Oleh karena itu, usaha merupakan aktivitas pertama, bertawakal merupakan aktivitas yang kedua. Nah, bagaimana menurut teman-teman dalam meraih rezeki itu, tawakal dulu atau usaha dulu? Berusaha dulu sih saja. Ya, pada umumnya gitu kan, berpikiran bahwa usaha dulu gitu kan. Nah, ya, ya Kak Rahma juga usaha dulu gitu kan. Nah, tapi sebenarnya bukan usaha dulu, tapi tawakal dulu. Kenapa? Nah, inilah yang membuat apa kita penting mempelajari antara rezeki dan ajal ini. Karena ini berhubungan tentang akidah. Nah, minggu lalu kan kita udah sama-sama nih mengkajinya bersama Ustazah Saripul Puspita gitu kan, tentang akidah. Jadi rezeki ini berhubungan tentang keimanan, bahwa yang utama itu adalah tawakal dulu. Kita kan biasanya udah nih, kita udah ikhtiar, berarti sekarang tinggal tawakal. Salah seperti itu gitu, bahwa tawakal itu di depan. Nah, banyak yang berkeyakinan, utamanya para karyawan atau pegawai, bahwa rezeki mereka itu berada di tangan atasan atau bos. Jadi ketika mereka dipecat, maka mereka mengatakan rezekiku telah putus. Sebaliknya, kita bisa melihat banyak orang yang mengatakan adalah rezeki semata di tangan Allah. Kita tidak akan memperolehnya selain apa yang ditetapkan oleh Allah untuk kita. Nah, jadi ada juga golongan ini yang berbahaya. Dia menganggap bahwa rezeki itu sudah ada di tangan Allah, sehingga dia tidak mau berusaha sama sekali. Nah, ini bahaya. Dan kenyataannya banyak yang melakukan hal yang demikian. Udahlah, rezeki mau udah diatur sama Allah. Akhirnya dia nggak mau berusaha apapun gitu kan. Menurut dia mau kita kayak gimana pun kok udah ditakdirkan miskin lah kita katanya. Atau kok kita udah ditakdirkan kaya mau kayak gimana pun ya, tetap bisa kaya lah. Nah, apakah hal yang demikian dibenarkan? Tentu pasti tidak. Jadi yang benar itu seperti apa? Nah, jadi tadi berkenaan dengan rezeki bahwa yang utamakan itu adalah tawakal dulu. Kemudian sekarang yang akan kita bahas adalah tentang kematian. Nah, biasa gitu kan, pada umumnya biasa kalau kita ada tetangga atau teman kita yang meninggal, pasti yang kita tanya dulu, kenapa meninggalnya? Sakitkah? Pasti itu dulu yang kita tanya. Nah, padahal gitu kan, memang mungkin
apa namanya, ada sebab di situ ketika seseorang meninggal. Tapi yang harus kita pahami bahwa meninggal itu adalah ketika memang ajal kita sudah datang. Jadi misalnya sebab sakit atau apa, ya itu hanyalah sebab semata. Tapi yang utama ketika meninggal itu adalah ajal kita sudah tiba. Nah, kenapa rezeki dan ajal ini, tawakal, rezeki dan ajal ini dihubung-hubungkan gitu kan, atau rezeki dan ajal juga dihubungkan. Jadi memang ada relevansi atau hubungan antara tawakal, rezeki dan ajal. Hubungannya itu sangat kuat dan erat. Sebab pemahaman tawakal, rezeki dan ajal, hubungannya ini dengan sang penguasa makhluk. Tadi, ini hubungannya dengan keimanan kita kepada Allah. Oleh karena itu, tawakal itu hanya tertambat kepadanya. Jadi tawakal itu hanya untuk Allah, tidak kepada makhluk. Di mana rezeki dan ajal pun berasal darinya. Nah, masalah tersebut telah dijadikan oleh para ulama dalam konteks hubungan kausalitas. Sampai ada di antara mereka yang berpendapat adalah tawakal merupakan sebab datangnya rezeki. Nah, sedangkan hubungan antara rezeki dan ajal itu pada dasarnya lebih kuat ketimbang hubungan antara sebab dan akibat. Kenapa? Karena tidak seorang pun yang lahir ke dunia akan dijemput kematiannya kecuali setelah rezekinya sempurna. Jadi, adalah manusia akan selalu dicari-cari oleh rezekinya, layaknya dicari-cari oleh ajalnya. Nah, jadi ketika seseorang meninggal, berarti rezekinya sudah Allah. Ketika rezeki itu sudah Allah cukupkan, berarti sudah tiba di fase ajal. Nah, ini ada syair dari Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan tentang rezeki dan kematian. Banyak orang yang tertawa, padahal maut di atas kepalanya. Seandainya ia tahu perkara goib, ia akan mati karena susah. Pernah nggak gitu kan? Ibu-ibu di sini merasakan misalnya berandai-andai, seandainya besok atau lusa atau sebentar lagi kita akan meninggal, gitu. Pasti kadang tuh dipenuhi rasa takut, takut nanti kita meninggal dalam keadaan seperti apa, apakah kita siap gitu kan, atau gimana gitu, sampai pernah saya itu kayak kita tuh mau makan mau apa pokoknya udah nggak enak aja gitu kalau udah mikirin mati, karena memang hadis Rasulullah mengatakan pemutus kenikmatan itu adalah kematian gitu. Dan tapi orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan kematian. Siapa saja yang belum diberi pengetahuan untuk bertahan besok, apa yang akan ia pikirkan tentang rezeki selepas esok? Jika di pagi hari dan aku telah memilih makanan untuk hari ini, maka hilangkanlah kegelisahan diriku, wahai yang berbahagia. Andai aku bisa hidup, pasti aku punya makanan. Dan andai aku mati pun, pasti aku punya makanan. Ini Masya Allah, syair dari ulama Imam Syafi'i. Nah, hubungan antar tadi, tawakal, rezeki, dan ajal, hubungan itu adalah benar-benar yang logis dan bisa diterima. Di dalam Al-Quran, banyak hal yang bisa menguatkan dan memperkokoh kedekatan tersebut.
bahkan telah mengaitkan pemahaman tersebut pertama kali dengan akidah, yaitu tauhid atau keimanan kepada Allah. Nah, makanya kita harus paham tentang rizki dan ajal ini, karena ini berhubungan tentang bagaimana keimanan kita kepada Allah. Ini sangat mempengaruhi nanti ketika kita dalam memilih suatu perbuatan. Inilah yang menjadi pilihan Al-Ghazali sehingga beliau memberi judul bukunya dengan At-Tauhid wa At-Tawakkul ketika beliau melakukan renungan terhadap ayat ini, yang artinya Tuhan timur dan barat, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, maka jadikanlah Dia sebagai tempat sandaran. Sehingga tadi tawakal itu adalah hal yang utama. Kita meyakini gitu kan bahwa Allah lah yang maha pemberi rezeki, tidak ada yang lain. Dan kita sudah berdoa gitu, berdoa dulu di awal, dan kita meyakini memang tempat kita berserah itu hanya Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Bahkan seharusnya gitu kan kita melibatkan Allah dalam kita berdoa, minta kepada Allah, minta berkatnya gitu kan. Semoga kita di dalam jalan yang benar ketika memilih sesuatu atau memutuskan sesuatu, baik itu dalam menjemput rezeki ataupun dalam mempersiapkan kematian kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang ini adalah orang-orang yang jika disebut nama Allah, maka hati mereka bergetar. Jika kepada mereka dibacakan ayat-ayatnya, maka keimanan mereka bertambah. Dan kepada Tuhan mereka lah mereka selalu berserah diri. An-Anfal ayat 2. Kemudian dijadikan balasan dan pahala atas semuanya dengan terangkatnya derajat dan rizki yang mulia. Artinya mereka berhak mendapatkan kedudukan di sisi Tuhan mereka, serta ampunan dan rizki yang mulia. Quran Surat An-Anfal ayat. Nah, lalu apa tadi hubungan tawakal dan rizki? Sebagian ulama ada yang mengaitkan sebab rizki tersebut dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya bahwa sebab rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang menentukan banyak dan sedikitnya rizki adalah keyakinan kepada Allah sebagai Ar-Razzaq, yaitu yang Maha Pemberi rizki. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Nabi, jika kalian bertawakal dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah akan memberi rizki kepada kalian. Bagaimana dia telah memberi rizki kepada burung yang berangkat pagi hari dengan perut kosong dan pulang dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, bahasa Arabnya dalam hadis tersebut kata la rozaqakum, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian, merupakan jawaban atas syarat yang dikemukakan yang dihubungkan melalui kata kerja syarat, yaitu tawakkaltum, jika kalian bertawakal. Nah, jadi jika kita bertawakal, maka Allah akan kasih rizki tersebut. Nah, lalu bagaimana hubungan antara rizki dan ajal? Tadi hubungan ini tampak lebih jelas daripada sinar mentari di siang hari, karena manusia selalu dicari-cari oleh kedua hal tersebut, rizki dan ajalnya. Nah, makanya biasa kadang rizki itu tidak akan pernah tertukar. Jadi ya sama tadi, antara rizki dan ajal itu selalu akan mencari-cari kita, akan selalu mengejar-ngejar kita. Dan jadi misalnya lah, kita seorang pedagang, kalau memang itu rizkinya, maka ingat, yang mendatangkan pembeli itu Allah. Nah, Masya Allah gitu, saya merasa di bulan puasa ini gitu kan, mencoba ikhtiar beberapa usaha gitu kan, beberapa hal yang saya jual gitu kan. Saya benar-benar merasakan gitu kan bahwa memang ya tadi Allah lah yang akan mendatangkan siapa yang akan membeli barang kita gitu. Bukan karena
usaha kita untuk menawarkan apa ya, bukan karena hebatnya kita dalam berdagang, tidak gitu. Tapi memang Allah lah yang akan membukakan hati seseorang untuk membeli barang dagangan kita itu, karena memang tadi jika itu memang rezeki kita, maka itu akan tetap menjadi hak kita. Nah, nanti begitu juga aja gitu kan, seperti itu juga kan sering ya berseliweran gitu kan. Saya pernah melihat, teman-teman juga pernah melihat ada video yang kejadian-kejadian tiba-tiba yang membuat orang itu selamat dari kecelakaan. Saya pernah melihat gitu kan video tersebut. Jadi ada seseorang itu, dia itu minta tolong, tetapi tidak diperdulikan gitu kan sama seseorang itu gitu kan. Nah, posisinya itu ternyata di atas itu ada sesuatu yang jatuh. Akhirnya dia kesel kan, apa sih orang itu nggak nolongin saya gitu kan. Akhirnya dia bergeser dari tempat posisi duduk dia. Terus tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh dari atas. Seandainya tadi dia itu nggak kesel gitu, nggak bergeser dari tempat itu, maka akan kecelakaan, mungkin akan meninggal. Ada juga kejadian di jalan. Tiba-tiba orangnya kan lagi berjalan. Tiba-tiba itu ada ban mobil yang besar itu, apa sih namanya, seperti tronton ya, yang besar sekali itu terlepas, menggelinding, hampir sedikit lagi mengenai dia. Cuma dia bergeser sedikit gitu kan, akhirnya dia terselamatkan. Nah, jadi misalnya juga kayak orang mau bunuh diri. Kalau seandainya memang itu belum ajalnya, mau dia usaha kayak apapun bunuh diri, kalau belum waktunya dia meninggal, maka tidak akan meninggal. Tapi kalau memang udah pas udah waktunya gitu kan, bunuh diri ya sekali minum racun udah meninggal. Jangan sampai kita melakukan hal itu gitu kan. Nah, seperti itu gitu. Jadi antara ajal dan rezeki ini benar-benar dia akan datang di waktu yang tepat, di di orang yang tepat. Allah itu kan maha kuasa, Allah itu maha segala sesuatu. Tidak akan pernah itu salah gitu kan, tidak ada kesalahan. Jadi kalau memang itu hak kita, maka itu Allah kasih. Begitu juga dengan waktu kita meninggal, itu sudah ditetapkan. Nah, tawakal. Jadi tawakal ini merupakan ungkapan batin kepada sang wakil, zat yang menjadi tempat menyerahkan segalanya, atau pembenaran kepasrahan hati kepada Allah terhadap terperolehnya kemaslahatan dan tertolaknya kemudaratan dalam urusan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan siapa saja yang akan berserah diri kepada Allah, maka cukup baginya. At-Tolak ayat 3. Nah, Imam Bukhari telah meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, di antara umatku akan ada yang masuk surga sebanyak 70.000 dengan tanpa hisab. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mencuri, meramal, memuji dirinya, serta bertawakal kepada Tuhan. Nah, jadi ayo gitu, kita berlomba-lomba astabiqul khairat, semoga kita termasuk orang-orang yang ada di dalam hadis ini, yang benar-benar bertawakal kepada Allah. Nah, kenapa sangat penting tawakal? Ketika kita tawakal, kemudian kita sudah berusaha, kalau orang yang beriman dan bertawakal, maka apapun yang sudah menjadi ketetapan Allah, ya kita akan ikhlas, gitu. akan menerima dengan lapang dada. Misalnya kan dalam bisnis atau dalam jual beli itu ada yang namanya untung rugi. Itu memang sudah menjadi hukumnya gitu kan. Memang pasti akan ada untung rugi. Jadi ketika rugi pun kita akan menerimanya dengan ikhlas, karena kita udah berusaha gitu kan, benar-benar udah tawakal kepada Allah. Nah, tapi saya itu kalau jualan atau kita berdagang gitu kan, yang saya pikirkan bukan hanya untung dan rugi, tetapi surga dan neraka. Karena memang yang namanya pedagang itu, jika ia jujur, maka ia akan di surga bersama Rasulullah.
Tetapi kalau dia tidak jujur, maka dia akan di neraka gitu. Nah, jadi kalau dalam berbisnis pun umat Islam yang tawakal akan seperti itu gitu. Bayangkan ya, seandainya banyak para pedagang itu tidak jujur, itu kan akan membahayakan. Bisa kita lihat kan fakta yang terjadi. Izin ya, saya sebentar. Ini ngobrol. Mas fokus ya. Maafkan. Ya, jadi tadi bahas apa ya? Apa Kak Tiwi terakhir tadi? Tentang tawakal, Ustazah. Harus tawakal pokoknya. Iya, tawakal gitu. Jadi ketika kita bertawakal itu kita akan ridho terhadap apa yang sudah diputuskan oleh Allah. Ini kan termasuk nah, ya termasuk jual beli gitu. Jadi memang kita yang pikirkan itu bukan hanya untuk rugi, tapi surga dan neraka. Nah, faktanya kan banyak loh pedagang-pedagang di luar sana yang dia curang, misalnya dia mengurangi timbangan. Hanya Islam satu-satunya yang membuat aturan sedemikian rupa sampai kalau di apa namanya membuat curang, mengurangi timbangan maka akan dapat balasan gitu kan. Begitu juga sebaliknya. Nah, atau banyak sekali yang praktek-praktek misalnya jual tahu pakai formalin, jual donat pakai lilin, atau jual ikan-ikan yang sudah busuk itu dikasih formalin, dan banyak sekali kan faktanya yang kita lihat itu gitu kan. Atau dagang bakso pakai daging tikus, dulu pernah kan apa namanya heboh gitu kan, nih yang suka jajan di pentol-pentol tepi jalan juga tuh hati-hati gitu kan. Ada juga itu pedagang-pedagang yang tidak jujur gitu kan, yang dijual bukan daging ikan atau daging ayam tapi daging tikus misalnya gitu kan, karena pernah teman itu melihat sendiri itu kejadian itu, tukang pentol itu membuat dari dan bayangkan pedagang itu kalau tidak jujur memang celaka, dia bisa mencelakai orang. Dan kalau makanan itu kan jadi bisa menyebabkan penyakit. Bayangkan donat aja pakai lilin atau pewarnanya pakai pewarna yang tidak baik. Ya Allah, banyak banget fakta yang seperti itu yang ini miris gitu kan, sampai yang ada jual sambal botolan itu kayak sambal tomat atau sambal apa gitu yang botolan lah ya. Nah, itu yang jualannya pakai injak-injak dan itu dibuat dari tomat yang sudah busuk. Ya Allah, ini manusia-manusia yang tidak beriman dan tidak bertawakal. Nah, mengerikan sekali gitu kan. Makanya sampai Rasulullah itu di kalau kita jujur gitu kan dalam berdagang balasannya surga. Insya Allah kan. Udah bisa ya Kak? Ya. Nah, Rizky, jadi ini baru kita memasuki apa sih sebenarnya definisi Rizky itu. Nah, Rizky itu tidak identik dengan pemilikan, sebab Rizky adalah pemberian. Dalam bahasa Arab, Rizky itu adalah rozaka, berarti okto, yaitu memberikan sesuatu. Nah, jadi jelas, Rizky itu Allah yang ngasih. Sedangkan yang dinamakan pemilikan adalah penguasaan terhadap sesuatu dengan cara-cara tertentu untuk memperoleh harta yang diperbolehkan syara, yang dibolehkan oleh syariat Islam. Gitu kan? Nah, jadi rizki itu benar-benar Allah yang kasih. Rizki itu dapat berupa rizki halal atau haram. Tetapi keduanya dinamakan rizki juga. Misalnya, ada orang yang mendapatkan rizki dari kerja, atau ada yang dapat rizki dari penjudi. Semuanya itu adalah harta yang diberikan Allah. Tetapi yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah cara kita untuk menjemput rizki tersebut.
Allah tidak akan memintai pertanggungjawaban terhadap kamu miskin atau kaya, atau kamu mendapatkan harta yang banyak atau sedikit. Karena tadi makna rezeki yang utama itu adalah memang pemberian Allah. Yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah tadi ikhtiar kita, cara kita untuk menjemput rezeki tersebut. Oke, next. Banyak di luar sana orang yang tadi belum memahami hakikat dari rezeki. Keadaan atau usaha yang dapat mendatangkan padanya rezeki. Mereka menyangka usaha itu sebagai sebab datangnya rezeki. Nah, jangan sampai kita jadi orang yang sombong seperti Korun atau Fir'aun gitu kan, yang dia merasa dialah yang menjadi penyebab datangnya harta tersebut. Nah, akhirnya si Korun Allah tenggelamkan dengan apa namanya, ya dengan harta dia itu gitu kan. Akhirnya dia baru sadar kan, nah, yang ngasih rezeki itu Allah. Jangan sampai kita sombong, gitu ya. Kadang kalau kita memang tidak memahami hal ini, maka kita akan sombong. Seakan-akan tadi harta yang kita miliki ini adalah punya kita. Tidak gitu. Padahal harta yang ini adalah hanya pemberian dari Allah. Bisa juga dibilang titipan. Kalau Allah mau itu sekejap saja ya Allah. Misalnya lagi, kita menjadi orang yang sangat kaya raya, rumah beristana. Tapi kita sombong, kita tidak taat kepada Allah. Misalnya Allah ingin mengambil rezeki tersebut, mudah saja tinggal terbakarlah rumah kita, atau kejadian kemarin misalnya gitu kan, ada angin yang kencang gitu kan terjadi di Pontianak, inilah atap-atap rumah terbang gitu kan, sebentar saja aku kena banjir habis gitu. Sebentar saja kalau Allah ingin mengambil rezeki tersebut. Jadi jangan sampai ada sedikit pun kesombongan di dalam hati kita terhadap harta yang kita punya. Ingat, itu adalah dari Allah gitu kan. Seorang muslim meyakini dengan pasti bahwasanya rezeki itu memang dari sisi Allah, bukan dari sisi manusia. Bahwasanya setiap keadaan atau usaha yang biasanya mendatangkan rezeki tidak lain adalah kondisi tertentu yang berpeluang menghasilkan rezeki. Akan tetapi ya bukan merupakan sebab datangnya rezeki tadi kan. Jangan sampai kita jadi orang yang tadi terlalu sombong atau terlalu pasrah. Udah, rezeki mah udah ditetapkan oleh Allah, akhirnya tidak mau melakukan apa-apa. Padahal nanti kan misal dia seorang suami, kemudian tidak ada ikhtiar dia untuk menjemput rezeki, nah maka akan berdosa di situ. Misalnya dia berkata, udahlah rezeki udah ditetapkan oleh Allah, aku mau diam jadi rumah, misalnya itu kan tidak melakukan apa-apa. Nah itu dosa, karena tadi diminta yang akan diminta pertanggungjawaban tentang ikhtiar kita, tentang usaha kita. Karena rezeki itu memang berasal dari sisi Allah. Oke, next. Banyak sekali ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran tentang rezeki. Dan makanlah dari apa yang telah Allah berikan kepadamu. Al-Maidah ayat 88. Allah lah yang menciptakan kamu kemudian memberi rezeki. Quran surat Harum ayat 40. Nafkahkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Quran surat Yasin ayat 7. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Ali Imran ayat 37. Allah meluaskan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Allah meluaskan rezeki siapa yang dikehendakinya. Ar-Ra'd ayat 2. Maka mintalah rezeki itu dari sisi Allah. Al-Ankabut ayat 17. Nah, jadi ya walaupun rezeki itu sudah ditetapkan Allah, tapi di sini Allah apa ya memberi kita, mintalah, tetap minta kepada Allah. Kenapa gitu kan? Karena tadi ya doa itu adalah senjata, doa itu adalah komunikasi kita kepada Allah gitu kan. Allah itu akan suka ketika ada hambanya itu meminta. Karena kan posisi meminta itu artinya kita butuh Allah gitu kan, kita memposisikan diri kita sebagai hamba yang benar-benar membutuhkan Allah. Yang tadi di dalam di dalam Quran dalil yang saya sebutkan di awal gitu kan, kita benar-benar menjadikan Allah itu sebagai sandaran.
Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezeki. Uhud ayat 6. Sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rezeki. Al-Dhariyat ayat 4. Masa sih gitu kan, dengan dalil yang sudah sangat banyak, Al-Quran yang sudah sering kita baca, tidak membuat kita itu apa ya, jadi sombong gitu kan, atau tidak meyakini bahwa rezeki itu memang datangnya dari Allah. Oke, next. Nah, tadi rezeki gitu kan. Jadi kalau kita sudah paham tentang konsep rezeki gitu kan, bahwa rezeki itu memang datangnya dari Allah, tapi di sisi lain sebagai manusia gitu kan, kita tidak tahu apa yang ada di sisi Allah, makanya kita ikhtiar, ya Allah gitu kan, kita ini sebagai seorang muslim beruntung. Kenapa? Dalam menciptakan rezeki pun Allah kasih peluang pahala yang begitu besar. Kalau orang kafir kan nggak ada ya, di konsep mereka gitu kan, aku dagang, aku dapat kekayaan. Cuman ada yang biasanya itu, ya apa ya, bisa dibilang baiklah, bagus gitu kan, tapi tidak menurut cara ya, gitu kan. Kayak orang-orang China misalnya gitu kan, kata dia kalau berbuat baik kepada ibunya gitu kan, atau orang tuanya akan mendatangkan hoki gitu kan. Tapi ya itulah, maksudnya ya di situ kita bisa ambil apa namanya, manfaat sedikit gitu kan. Tapi ya sebenarnya memang tadi, kalau berbuat baik kepada orang tua itu kan adalah wajib. Beda ya visinya orang kafir gitu kan. Kalau kita muslim, visinya jelas gitu kan. Kita berusaha, kita berikhtiar, kita bertawakal di awal kepada Allah gitu kan, berdoa. Nah, insya Allah dalam menjemput rezeki pun banyak peluang pahala di sini. Jadi semoga ketika sudah paham tentang rezeki, kita tidak khawatir juga ketika Allah kasih ujian dengan sedikit rezeki gitu kan, dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kurangnya makanan, dengan sedikit kurang buah gitu. Karena pun kalau kita bersabar, Allah akan memberikan pahala. Masya Allah, yang namanya orang muslim ini, hidupnya itu akan tenang ketika benar-benar menjadi Allah itu sandaran. Jadi dalam keadaan kondisi apapun, kita akan tenang menjalani ujian tersebut karena kita ada Allah. Insya Allah misalnya di jalan-jalan sana banyak orang yang kakek-kakek yang sudah tua gitu kan, tapi mereka tetap berusaha berikhtiar pada Allah dan menjemput rezeki. Pasti Allah kasih karena rezeki itu tidak akan. Nah, lalu bagaimana dengan ajal? Nah, kita meyakini bahwa yang namanya ajal atau kematian adalah hal yang pasti terjadi. Dalam Al-Quran banyak sekali. Di sini Allah di dalam Al-Quran memberitahukan kepada kita bahwa sebab dan kematian adalah sampai ajalnya, dan bahwasanya zat yang mematikan adalah Allah. Kematian hanya datang karena ajal, dan hanya Allah yang mematikan. Bagaimana yang disebutkan dalam Quran surat Al-Imran ayat 145. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati, melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan tertentu waktu. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari dari, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Jadi kalau sudah waktunya gitu, kalau kita lari kemanapun, ajal itu pasti akan datang. Maka jika telah datang batas waktunya, mereka tak dapat melakukannya dalam sedikit pun dan tidak dapat memajukan. Oke, next saja Kak. Jadi kalau kita orang yang beriman, itu kita meyakini memang Allah yang mematikan kita, kemudian sudah menetapkan waktunya. Jadi meninggal itu bukan karena tadi sakit atau apa gitu. Itu hanya sebut saja, tapi karena memang sudah ajal, sudah waktu. Kak, next.
Lalu bagaimana kita untuk menghadapi kematian? Jadi kematian itu apa ya? Tidak perlu ditakutkan karena memang itu adalah sesuatu yang pasti, sama seperti rezeki gitu kan. Sesuatu yang pasti sudah. Hanya waktunya itu rahasia Allah supaya apa? Tadi kalau kita sebagai umat yang beriman, kita akan mempersiapkan kematian itu dengan baik-baik dan tidak akan lalai. Kita meyakini bahwa mati itu pasti, gitu kan? Nah, untuk menghadapi kematian yang patut dilakukan apa saja? Yang pertama tadi kan mati dan akhirat. Bahwa hidup ini dunia sementara. Nah, tadi kan ada hubungannya dengan rezeki. Ada, kita itu apa ya? Menjemput harta atau mencari rezeki itu sampai habis waktu, tidak sholat misalnya gitu kan, tidak beribadah, tidak ada apa-apa, hari-hari hanya otaknya harta saja gitu. Padahal harta tidak akan dibawa mati. Bahkan harta pun misalnya kita banyak, itu akan nanti diminta pertanggungjawaban. Harta yang kita miliki itu nanti akan diminta pertanggungjawaban. Dari mana kamu kemanakan belanjanya, untuk hal yang benar atau tidak, itu nanti akan tanggung jawaban. Jadi nggak usah susah ya kalau kita misalnya lagi diuji dengan hal yang sedikit atau harta kita nggak terlalu banyak, kita nggak sekaya Atta misalnya gitu kan, atau nggak sekaya Ricis, atau nggak sekaya Rafina Gita gitu kan. Nah itu jangan terlalu dikhawatirkan, khawatirkanlah amal kita gitu kan. Amal kita kira-kira cukup nggak nih? Ibarat ini kematian itu adalah suatu perjalanan. Nah ibaratnya kalau kita jadi musafir, jadi orang yang melakukan perjalanan, tentu harus membawa bekal kan. Nah jadi seperti itu gitu kan. Jangan sampai kita lupa bawa bekal atau bekal kita terlalu sedikit, nanti akan susah. Yang kedua, merasa diawasi oleh Allah SWT. Nah, jadi ketika kita ingat akan kematian, kita akan selalu memikirkan apa-apa yang akan kita lakukan. Kira-kira Allah ridho nggak sih? Kira-kira ini benar nggak ya? Nah, makanya kita itu harus tetap mengkaji ilmu. Kenapa? Karena ilmu Allah itu sangat luas. Sampai hal yang sangat detail pun. Kira-kira nih, seandainya nih, bulan puasa nih ya, kalau aku ikut buka puasa sama teman-teman yang cowok, rame-rame, kira-kira Allah ridho nggak ya? Sampai kalau kita ingat mati itu sampai seperti itu gitu. Tidak mau melakukan sesuatu tanpa dipikirkan dulu. Atau misalnya kira-kira buka puasa dengan makanan ini makanannya halal atau enggak ya? Sampai segitunya dipikirnya. Kita merasa diawasi oleh Allah. Jadi kalau kita mau keluar maksiat, kita pikirkan lagi. Yang ketiga, senantiasa introspeksi diri. Nah, nanti ada di ini kan gitu kan nasihat dari Umar bin Khattab gitu kan. Hitunglah amalmu sebelum nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Selalu introspeksi diri. Kemudian memperbanyak amal. Masya Allah, kita kan nggak tahu nih kapan waktunya kita kembali kepada Allah. Nah, maka dari itu perbanyaklah amal. Jangan disia-siakan waktu yang sudah ditetapkan. Nah, nanti setelah ini akan kita bahas bagaimana kondisi orang yang sudah mati atau orang yang meninggal itu sering memohon kepada Allah untuk dikembalikan lagi ke dunia. Kira-kira apa yang ingin mereka lakukan? Apa yang kira-kira akan mereka, maksudnya yang mereka sesali? Kenapa aku tidak melakukan itu saat di dunia? Oke, next. Nah, ini berikut 11 penyesalan manusia setelah mati di alam kubur. Nah, Masya Allah ini sangat penting gitu kan. Jadi sehingga kita kok perlu ini dicatat ya. Dicatat karena ini sangat penting sekali. Supaya kita memasukkan daftar ini ke dalam list-list amal kita dan jangan sampai terlewat. Yang pertama, penyesalan orang tidak beriman.
Nah, alhamdulillah ya kita saat ini masih iman kepada Allah, masih Islam gitu kan. Jadi dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Rob kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjakan umur dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu memberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Quran Surat Al-Fatir ayat 37. Nih, di dalam Al-Quran Allah sudah memberitahu kepada kita. Nantinya ada orang yang menyesal. Ketika dia udah di dalam kubur. Apa salah satunya orang yang tidak beriman. Nah, makanya terus selalu mempersiapkan gitu kan keimanan kita, dijaga iman kita, dipupuk terus gitu kan, dirawat terus. Nah, yang kedua itu tidak mau mendengar kebaikan. Penyesalan manusia yang sudah mati di dalam kubur berikutnya adalah tidak mau mendengar nasihat kebaikan. Itu dikabarkan Allah dalam Al-Mulk ayat 8 sampai 10 yang artinya hampir meledak karena marah. Setiap kali ada kesekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepada dunia? Mereka menjawab, benar, sungguh, seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu mendustakannya dan kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan dan memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyalanya. Nah, nanti di neraka, di alam kubur ada orang yang seperti ini, menyesal. Padahal, nah itu tadi kan saya ingat yang disampaikan oleh Kak Rahma tadi di depan, yang Ustazah ada rezeki, yaitu ketika punya teman-teman yang baik, teman-teman yang selalu memberi peringatan, itu yang benar gitu kan. Itu juga termasuk rezeki yang harus kita syukuri. Nah, bahwa tadi ada orang yang nyesal, udah datang nih peringatan, udah ada yang nasehatin, misalnya nih, teman, pacaran itu haram gitu kan. Tidak ada pacaran dalam Islam. Atau menutup aurat itu wajib gitu kan. Tidak diindahkan. Nanti dia di kuburan akan menyesal. Oke, next. Mengingkari hari kiamat. Penyesalan manusia yang sudah mati di dalam kubur adalah mengingkari hari kiamat. Nah, di dalam Quran Surat Yasin, Allah berfirman yang artinya, aduh celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau di kubur? Inilah yang dijanjikan Rob yang maha pemurah dan benarlah Rasul. Nah, nanti kan kita akan dibangkitkan ketika di alam kubur. Nah, nanti ada orang-orang yang menyesal gitu kan. Karena dia tidak meyakini bahwa akhirat itu ada. Oke, selanjutnya tidak bersedekah. Nah, ini Masya Allah gitu kan. Bulan puasa kita silakan beramal yang banyak untuk bersedekah. Tidak bersedekah, penyesalan manusia yang sudah mati di alam kubur, yakni tidak sempat bersedekah karena hal yang terus mengalir hingga di alam kubur, yakni amal jariah yang pernah dilakukan semasa hidup. Nah, itu ya doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, kemudian juga amal jariah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pun pernah bersabda tentang penyesalan bagi orang yang lalai bersedekah. Telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Beliau menjawab, kamu bersedekah ketika kamu dalam keadaan sehat dan kikir, takut menjadi fakir dan berangan-angan jadi orang kaya, maka janganlah kamu menunda-nunda hingga tiba ketika nyawamu berada di tenggorokanmu, lalu kamu berkata, si fulan begini punya ini, dan si fulan begini, padahal harta itu milik si fulan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi, bersedekahlah. Allah tidak melihat angka, tapi Allah melihat seberapa ikhlas hati kita. Gitu kan? Jadi, sedekah itu tidak menunggu waktu luang atau tidak menunggu ketika kaya. Jadi dalam keadaan sempit pun bersedekahlah. Misalnya nih, ternyata di dompet ada uang 10.000.
ya sedekahlah seini hati kita, sedekah 1.000 Kak, 1.000 2.000 kan, silakan. Jangan sampai nanti kita termasuk orang-orang yang menyesal. Karena tadi kan sedekah itu akan ada sedekah yang jariah tadi ya, ilmu yang bermanfaat, atau misalnya kita sedekah untuk yayasan-yayasan yang ada tahfiz Quran gitu kan, atau yang punya rumah yatim atau pondok pesantren dan sebagainya gitu kan. Silakan bersedekah gitu kan, tapi cari yang benar-benar itu real gitu kan, memang pantas untuk kita sedekahin gitu kan, hati-hati gitu, karena ya banyak juga di luar sana yang bodong-bodong, penipu-penipuan gitu kan. Jadi hati-hati, tapi tadi jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal nanti ketika kita tidak mau bersedekah. Oke, yang selanjutnya adalah tidak mengerjakan sholat ketika sehat atau sakit, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang itu. Bagi manusia yang menyanyikan hidupnya, apalagi masa mudanya, pasti akan merugi." Nah, jadi sholatlah gitu kan. Nanti kalau udah meninggal tidak lagi wajib sholat. Maka wajib sholat itu hanya di dunia. Jangan sampai nanti kita menjadi orang-orang yang menyesal. Oke, next. Memutus silaturahmi. Nah, hati-hati gitu kan. Keluarga atau apapun gitu kan, teman atau saudara, jangan sampai kita memutus silaturahmi. Misalnya nih ada kejadian kita pun dibenci dan apa gitu kan, kita jangan putuskan tali silaturahmi. Kenapa? Karena ini ada hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, dari Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Alidah, telah menceritakan kepada kami Uyainah ibnu Abdurrahman ibnu Jusyan dan ayahnya dan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak suatu perbuatan dosa pun yang lebih layak untuk disegerakan oleh Allah hukumannya di dunia selain dari azab yang disediakan oleh pelakunya kelak di akhirat, selain dari zina dan memutus hubungan kekeluargaan. Nah, jadi misalnya ada masalah dengan keluarga, selesaikan gitu kan, kita jadilah orang yang pemaaf. Allah saja Maha Pengampun ya. Jadi kita harus jadi orang yang pemaaf. Jangan sampai kita memutus saling silaturahmi, apalagi misalnya sampai dengan keluarga, dengan saudara dan segala macam. Gitu kan. Yang ketujuh adalah penyesalan orang kafir. An-Naba ayat 40. Alangkah baiknya sekiranya aku dahulu menceritakan. Nah, jadi seandainya masih ada yang ngefans sama orang-orang kafir, kayak artis Korea atau artis-artis apa gitu ya, ingat, secantik apapun mereka, seganteng apapun mereka, sekaya apapun mereka gitu kan, nanti di akhirat kalau dia dalam sampai matinya dia tidak menyembah Allah, dia masih kafir, maka nanti dia akan menyiksa jadi tanah. Nah, jadi jangan ya menjadikan mereka sebagai idola. Jadikanlah Rasulullah sebagai idola kita. Oke. Terus yang selanjutnya adalah yang ke-8, tidak pernah mengajak kebaikan penyelesaian manusia di alam kubur, yakni tidak pernah mengajak kebaikan atau dakwah kepada manusia lain. Nah, ini gitu kan. Jadi di sini dakwah itu wajib sesuai dengan Quran surat Al-Imran ayat 110 ayat 104 gitu kan. Jadi dakwah itu tidak mesti di mimbar, tidak mesti kita jadi ustazah atau seperti yang harus di TV dan segala macam gitu kan. Saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah, itu adalah dakwah. Silakan lakukan dakwah, jangan sampai dan misal kita kalau tidak ikut dalam aktivitas dakwah. Kenapa? Karena bayangkan pahalanya itu ketika kita misalnya mengajak seseorang satu saja di dunia ini, kemudian dia berhijrah, kemudian dia taat kepada Allah sampai matinya, itu akan kita mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia lakukan. Apalagi kalau banyak, satu aja Masya Allah gitu kan. Nah, kalau di dalam hadis Rasulullah itu kita akan mendapat apa kalau dakwah? Unta merah.
saking unta merah itu adalah kendaraan yang paling mahal. Nah, seperti itu. Saking ya dakwah itu adalah hal yang wajib kita lakukan. Oke. Next Kak. Nah, yang ke-9 nanti di kuburan itu ada orang yang suka mengadu domba. Nah, ini nanti nomor 9 sama 11 sama hadisnya. Sama dalam konteks hadisnya itu sama, mengadu domba dan kencing sembarangan. Nah, ini kalau punya saudara laki atau suami atau siapa atau adik kita gitu kan, dikasih peringatan jangan sampai kencing sembarangan dan tidak bersuci. Nanti yang tidak bersuci itu perempuan juga gitu kan, nanti akan disiksa di kubur. Nah, ini hadisnya gitu kan tentang adu domba dan juga tentang orang yang tidak mau bersuci ketika habis buang air kecil. Dari Ibnu Abbas berkata Rasulullah SAW melewati dekat 2 kuburan, lalu beliau bersabda sesungguhnya keduanya sedang disiksa, dan keduanya disiksa bukan karena dosa besar. Yang satu disiksa karena tidak bersuci setelah kencing, sementara yang satunya suka ngadu domba. Kemudian beliau mengambil sebatang dahi kurma yang masih basah, beliau lalu membelahnya menjadi 2 bagian, kemudian menancapkan pada masing-masing kuburan tersebut. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kamu melakukan ini? Beliau menjawab, semoga siksa keduanya diringankan selama batang pohon ini basah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, yang terakhir, penyesalan orang-orang munafik yang mengingkari Allah dan Rasul-Nya, menjadi manusia yang menyesal ketika sudah mati di alam kubur. Mereka awalnya beriman namun ingkar. Dalam Al-Quran surat Al-Imran Allah berfirman artinya, pada hari yang waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula yang hitam buram. Adapun orang yang hitam buram mukanya kepada mereka dikatakan, kenapa kamu kafir? Sesudah kamu beriman, katakanlah itu rasakan azab disebabkan kekafiran itu. Quran surat Al-Imran ayat 1. Next Kak. Mohon diingatin ya waktunya kalau sudah habis. Nah, ini tadi nasihat dari Umar bin Khattab. Itulah amal perbuatan kalian sebelum kalian kita dipanggil. Oleh karena itu, rangkaian waktu yang kita lalui lebih berharga ketimbang emas, perak, kedudukan, atau apapun yang kita miliki jika kita tidak melaluinya sesuai dengan syariat Allah. Meski kita telah bekerja keras, maka pada akhirnya kita akan menyesal. Allah memberikan gambaran itu pada orang kafir. Agustia ayat 3-4, orang kafir telah bekerja keras lagi kepayahan tetapi memasuki neraka yang sangat. Nah, jadi tadi jangan sampai kita jadi orang yang di antara ke-11 itu menyesal karena amal kita kurang, gitu kan, karena kita menyanyiakan waktu kita. Ingat tadi yang disaringkan di sini dicatat, gitu kan, kita sama-sama kita mempersiapkan kematian kita. Oke, next Kak. Nah, sekarang gitu kan, alhamdulillah Allah masih kasih kesempatan kita, umur, waktu. Nah, semoga hidup kita menjadi berkah dan penuh hikmah. Saat ajal yang pasti itu tiba, kita pun menghadapinya dengan senyuman. Begitulah jiwa orang-orang yang soleh dan solihah. Al-Fajr ayat 27-30. Wahai jiwa-jiwa tenang, kembalilah menghadap kepada Rohmu dengan penuh kerelaan dan mendapatkan ridho darinya. Masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Semoga kita dalam golongan orang-orang yang seperti ini, gitu. Yang benar-benar mempersiapkan kematian kita. Kalau ya Allah, saya pernah membaca gitu kan. Mungkin teman-teman juga udah pernah baca gitu kan, bahwa sebenarnya 100 hari menjelang kematian itu Allah itu sebenarnya udah kasih tanda-tanda. Nah, para ulama gitu kan, yang dia sudah mempersiapkan, sudah mengetahui tanda-tanda 100 hari sebelum kematian, dia sudah mempersiapkannya dengan baik. Ya, maksudnya bukan hanya sekedar 100 hari itu gitu kan, tapi ya seumur hidup kita mempersiapkan kematian itu dengan baik gitu kan. Nah, tetapi kalau kita tahu tanda-tanda itu, maka lakukanlah hal yang terbaik, lakukanlah amalan yang terbaik supaya kita meninggalnya dalam keadaan kesenangan. Ya Allah,
berikanlah umur dan berkahilah umur dan waktu kami, ya Allah, terimalah amal kami. Jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang ketika ajal tiba, termasuk hamba-hambamu yang menghadap kepadamu dengan husnul khotimah, dengan penuh kerelaan dan mendapatkan ridho. Karena banyak di luar sana yang dia meninggal dalam keadaan maksiat, jadi berhati-hatilah. Makanya ibu-ibu sangat penting kita memahami antara rizki dan ajal ini. Nah, lupa saya menyampaikan ada fakta yang sekarang lagi viral. Mungkin teman-teman sudah baca juga beritanya, yaitu tentang kasus di Jawa Tengah ya, yang penggandaan uang. Ada yang pernah udah dengar? Ada yang udah baca beritanya? Kasus penggandaan uang. Belum ada? Nah, jadi kasus penggandaan uang itu sekarang udah sampai 13 jenazah yang diketemukan. Kadang itu saya heran gitu kan, manusia itu tadi ya, karena nggak ada iman dan nggak tawakal kepada Allah. Mereka itu percaya dengan dukun, datang kepada dukun mengharapkan bisa menggandakan uang. Ya Allah, di zaman sekarang kenapa sih nggak pakai akal, nggak pakai iman gitu kan? 13 orang sampai meninggal. Jadi mereka itu datang ke dukun tersebut membawa uang nggak sedikit, 100 juta. Jadi taktiknya si dukun itu di awal itu dikasih memang penggandaan. Setelah yang datang berikutnya, orang tersebut diracun. Kemudian akhirnya mereka meninggal. Nauzubillahi gitu kan. Nah, ini makanya penting sekali gitu kan, mengkaitkan selalu tawakal, rizki dan juga ajal, sehingga kita dalam menjalani hari-hari penuh semangat dan tidak melakukan hal yang sia-sia. Cukup sampai di sini yang bisa saya sharingkan, semoga bermanfaat. Insyaallah bisa kita lanjutkan dengan diskusi kalau ada waktunya. Saya kembalikan kepada Ustazah Tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustazah Laura. Nah, Masya Allah ya awatifillah, bagaimana memang tadi itu udah dengan apik sekali gitu. Ustazah memaparkan kepada kita, ya kita tawakal gitu, kita sering gitu ya Ustazah ya, bicara udah tawakal, serahkan semua pada Allah, dan ternyata itu dari awal ya Ustazah. Nah, dari awal nih ternyata awatifillah gitu, nggak di ujung gitu. Pun tawakalnya itu sebenarnya tawakal gitu. Nah, tanpa memang akhirnya menganggap bahwasanya itu sebab kita. Wah, kita dapat duit gara-gara bos yang kasih. Bukan ya Ustazah tadi ya. Nah, ternyata itu adalah rizki dari Allah, namun perantaranya. Nah, perantaranya mungkin dari bos kita atau yang lain. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustazah atas pencerahannya. Nah, baik untuk sesi tanya jawabnya insya Allah nanti di belakang ya Awatifillah. Jadi silahkan untuk menyiapkan pertanyaannya dicatat dulu Ahwati, nah biar nggak lupa nanti. Nah, dan sekarang kita memasuki langsung ke sesi yang kedua, yakni pembawaan materi oleh Ustazah Wanti. Kami persilahkan kepada Ustazah Wanti. Ya, tafadhol Ustazah. jazakallah khair Ustazah Tiwi ya. Ini suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Ustazah? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, suaranya terdengar seperti ramai sekali ya. Tambah dengan ada juga adik-adik kecil yang semangat sepertinya untuk mendengarkan ya, untuk ikut bertolabul ilmi hari ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Iya. Masya Allah ya, hari ini sudah hari ke-17. Sebelum saya mau mulai nih materi hari ini yang saya akan bawakan ya,
saya pengen karena tadi sudah menyimak materi yang sangat luar biasa disampaikan oleh Ustazah Laura ya, ajal, rezeki. Saya pengen dong dengar suara teman-teman terlebih dahulu ya. Bagi yang tidak berhalangan apa namanya ya, video gitu, silakan untuk dinyalakan terlebih dahulu. Saya pengen lihat nih siapa yang sudah hadir, dari mana dan mana mukanya ya gitu. Mungkin dari siapa nih ya yang sudah ada ya? Kak Rida, apakah berkendala? Ini masih ada atau sudah ngantuk atau mungkin terlelap? Ada, Masya Allah Kak Rida. Sehat ya Kak? Sehat. Saya Ya, saya dengar saya dengar. alhamdulillah sehat. Ya Alhamdulillah Allah, sehat. Masya Allah ya. Nggak ngantuk ya Kak ya? Insyaallah enggak, masih Masih on. Oke, coba kita sapa yang lain lagi ya. Ini Sri Surabaya ini Kak atau Bu ya? Adakah di tempat masih? Apakah ada? Oke. Yang lain dulu ya, Kak Khairiah, apakah ada di tempat? Kita mau cek-cek dulu nih. Ada Khotib Ustazah. ada ya. Oke. Apanya? Oke. Baik. Kak Rahma ya, Kak Rahma. Ada ya, Kak? Ya Ustazah. Ya ada Ustazah. Allah. Oke. Karena saya sudah yakin ini tidak ngantuk, tidak tidur, karena masih bisa nyahut gitu ya ketika disapa. Tadinya saya mau peregangan dulu, tapi kayaknya banyak yang berkendala dengan sinyal ya. Alhamdulillah sudah menjawab juga tadi ya dengan yang disapa sudah oke gitu ya. Alhamdulillah ya. Hari ini saya akan menyambung ya penyampaian dari Ustazah Laura tadi yaitu tentang rezeki dan ajal gitu. Sebagai apa? Sebagai bekal hidup kita ya enggak sih rezekinya dan kita akan menuju ke ajal kita akan datang gitu ya. Sebelum kita ke ajal gitu ya, teman-teman yang kadang-kadang mendengar ya siapa aja lah di sekitar kita yang bilang ketika kita ajakin, ayo kita sholat gitu ya, ayo kita nutup aurat, ayo kita ngaji, belajar ngaji, ayo kita kajian itu. Kadang ada yang bilang, kamu aja dulu deh, aku tuh belum dapat hidayah gitu. Nah itu seiring dan selaras dengan yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan hidayah dan bersegera melaksanakan syariat. Ya. Lalu terkait dengan hidayah nih, hidayah itu apa ya? Ada yang bisa membantu saya hidayah itu apa ya? Kalau saya bilang hidayah, kira-kira yang terbesit dalam benak teman-teman atau di kelas semuanya apa ya? Boleh di kolom chat atau boleh juga langsung bersuara. Bingung ya? Tapi adakah yang hadiah kata Ustazah Sri Wayu, hadiah hidayah bukan dia tadi yang oke, titik balik seorang hamba. Oh iya, hidayah itu titik balik seorang hamba kata Kak Khairiyah. Baik, hidayah itu apa gitu ya? Nah, kalau misalnya kita tinjau dari segi bahasa gitu, hidayah itu atau al-huda ya sama ya, artinya adalah tuntunan atau petunjuk. Nah, atau tuntunan itu kalau bahasa Arabnya ar-rasyad dan petunjuk dalalah. Siapa nih? Petunjuk terbukanya pikiran untuk menjadi baik kata Kak Ida. Masya Allah ya iya. Hidayah itu petunjuk gitu kepada kita. Nah, kalau dari menurut Al-Azhari dalam Tahdzib Al-Lughah ya mengatakan bahwa hidayah itu adalah penjelasan atau al-bayan. Jadi kalau misalnya kita mau merangkum dari dua ini ya, bahwa hidayah itu apa? Artinya hidayah itu lawan dari kesesatan gitu, petunjuk gitu kan ya, tuntunan, penjelasan begitu. Lawan dari kesesatan. Nah, kalau secara gitu ya, hidayah itu hidayah atau al-huda ya sama kita artikan sebagai bukan kita artikan. Artinya adalah jalan yang bisa mengantarkan kita pada tujuan yang diinginkan atau jalan yang benar, jalan yang seharusnya. Jadi hidayah itu adalah sebuah petunjuk agar kita berada dalam jalan yang benar gitu.
Nah, seperti itu. Dalam Al-Quran banyak banget ya kata-kata hidayah, al-huda, gitu banyak. Kayak dalam Quran surah Al-Baqarah aja ada ya, huda gitu. Quran sebagai huda banyak banget ya. Nah, ternyata gitu ya, kata hidayah ini atau huda ini disebut 316 kali dalam Al-Quran dan dalam 96 surah, banyak banget ya. Berarti memang ketika Allah banyak menyebutkan kata hidayah, berarti apa nih kandungan di dalamnya? Kita tuh semuanya bisa gitu menuju jalan yang benar ya. Nah, ternyata ada 3 macam hidayah ketika kita melihat dari terjemahan-terjemahan surat-surat yang disebutkan tadi ya. Ada 96 surat, ada 3 macam jenis hidayah yang Allah berikan kepada kita atau bekal kepada kita. Yang pertama adalah hidayah penciptaan atau hidayah al-khalq. Nah, Allah telah menciptakan kita, kita tuh siapa manusia gitu ya. Nah, dalam diri manusia itu setiap manusia, semua manusia gitu Allah ciptakan fitrah berupa apa? Naluri. Nah, sebagaimana sebelumnya kita kemarin udah bahas ya sama Ustazah Sari juga ada disampaikan bahwa kita tuh punya potensi gitu, ada yang namanya badan, ada naluri gitu yang kita penuhi, ada hajatul udawiyah, ada pemenuhan Wariza atau naluri. Nah, salah satu naluri yang Allah berikan itu adalah naluri beragama, naluri untuk mengagungkan sesuatu gitu. Jadi semua orang, semua manusia gitu ketika sudah apa namanya ya, ketika Allah berikan kehidupan gitu, maka gitu, kita itu sejatinya pasti gitu ya. Pasti Allah tunjukin jalan yang benar gitu. Pasti Allah tunjukin jalan yang benar, Allah tunjukin jalan menuju jalan yang seharusnya itu bisa banget gitu ya. Allah kasih naluri. Nah, jadi ini ketika kita mau balik kilas ya, pengakuan terhadap Allah gitu udah menjadi bekal selama kita hidup, bahkan sebelum kita hidup. Jadi ketika umur 4 bulan dalam kandungan, Allah menyiapkan roh kepada kita dan di sana terjadilah namanya perjanjian. Wah, perjanjian itu ternyata ada ya antara kita dan Allah. Jadi perjanjian itu bukan hanya perjanjian PBB, perjanjian-perjanjian lain tuh enggak gitu. Tapi sebelum perjanjian-perjanjian itu ada perjanjian kita dan Allah, dan itu terjadi ketika kita berumur 4 bulan dalam apa namanya? Kandungan ya. Dan dalam perjanjian itu kita nih sebagai manusia nih, manusia semua ya, insya Allah ya. Kita sebagai manusia tuh udah janji sama Allah, ya Allah, aku tuh janji deh gitu ya, bahwa aku akan mengesahkan Allah. Engkau itu Tuhanku, maka aku akan taat ketika aku hidup. Itu kita tuh semuanya udah janji, Masya Allah ya. Semuanya ingat nggak kalau kita udah janji? Nggak inget dong gitu ya. Karena memang waktu itu kita masih belum apa ya, memang ingatan itu dihapus oleh Allah gitu ya. Karena memang diberikan perjanjian itu dilaksanakan ketika kita masih dalam kandungan. Kita tuh udah janji, kita tuh udah bilang sama Allah bahwa kita ini adalah seorang hambanya Allah. Kita tuh yakin Allah tuh pencipta kita tuh mau taat sama Allah gitu. Jadi makanya Allah menjanjikan memberikan kita fitrah ini agar kita bisa menuju jalan yang benar. Nah, kemudian Allah juga ngasih kita tuh kecenderungan. Kecenderungan untuk apa? Kecenderungan untuk bisa memilih gitu, memilih. Apa pilihannya? Bentar. Pilihannya itu dalam hidup ada 2 ya, cuma 2 aja. Yang pertama ada pilihan yang baik, yang kedua ada pilihan yang buruk. Kanan dan kiri gitu, depan dan belakang gitu, nggak ada yang pilihan tengah-tengah gitu. Jadi ketika kita diberikan kecenderungan itu untuk memilih entah kebaikan, entah keburukan gitu, itu Allah tuh ngasih pilihan kepada kita. Terserah gini, ini ada pilihan baik, ini ada pilihan buruk. Kalau mau milih yang mana, ya terserah gitu kata Allah kan ya. Mau milih itu tergantung kepada kita. Tapi kadang kalau namanya manusia tuh sukanya, ya kalau gitu pantas deh aku milih yang salah gitu. Orang Allah tuh aja memberikan kita pilihan bebas untuk memilih. Enggak gitu juga ya, akhwatibillah semuanya. Karena apa? Karena ketika Allah itu, oh iya, Kak Sri Surabaya mau izin lift ya, silakan.
naluri, Allah kasih kita bekal juga kecenderungan untuk memilih, dan Allah kasih kita bekal lagi berupa akal agar pilihan kita itu benar gitu. Dan yang kedua adalah hidayah petunjuk gitu. Hidayah petunjuk dan penjelasan. Jadi tadi Allah udah ngasih kita bekal seperangkat ya, bekal sudah tertanam, terpasang dalam badan kita ya. Ada namanya fitrah kita beragama, mengagungkan Allah, mengagungkan sesuatu. Kemudian juga Allah kasih kita kecenderungan, itu terpasang langsung ke dalam tubuh kita. Kemudian Allah juga kasih akal, udah terpasang tuh. Nah, Allah kasih lagi gitu ya. Kalau misalnya kita umpamakan ini sebagai alat elektronik gitu ya, HP atau komputer gitu. Allah tuh kasih kita perangkat kerasnya. Allah kasih casing, Allah kasih juga apa namanya ya, layar gitu. Allah kasih tempat ngecas di mana. Dan Allah juga kasih apa namanya perangkat dari luar. Ini petunjuk ini dari luar, dari mana? Allah kasih kita risalah gitu. Allah kasih kita petunjuk hidup, penjelasan bagaimana kita harus bersikap, apa yang harus kita kerjakan selama hidup. Allah kasih itu berupa risalah. Apa risalahnya? Al-Quran. Al-Quran itu kan sebagai petunjuk hidup kita ya. Dari 30 juz gitu ya. Banyak surah, banyak sekali yang di dalamnya Al-Quran itu ada petunjuk, ada perintah, ada larangan juga, ada kisah-kisah yang bisa kita ambil dan kita bisa aplikasikan dalam hidup kita, mungkin juga kita jadikan pelajaran ada agar kita bisa menuju jalan yang benar. Dan Allah gitu tahu ya, Allah tuh tahu kan namanya manusia tuh sukanya ya iya dikasih petunjuk, tapi kan aku nggak tahu gimana cara pakainya gitu ya. Petunjuk itu Allah kasih buku, tapi gimana cara pakainya? Allah tuh tahu, maka Allah nggak hanya ngasih petunjuk, tapi Allah juga menghadirkan sosok yang bisa memberikan kita penjelasan terkait petunjuk itu siapa. Allah turunkan, Allah utus Rasulullah SAW sebagai sosok teladan kita ya, sosok teladan kita yang bisa mengajarkan. Misalnya nih dalam Al-Quran ada perintah sholat, aqimus sholat gitu kan, tapi kan namanya manusia tuh sering aja gini, ya iya perintah sholat tuh ada, wajib sholat, tapi gimana caranya? Aku nggak sholat dulu lah, soalnya aku nggak tahu gitu ya. Kadang ada yang kayak gitu. Makanya Allah kasih nih, Allah utus Rasulullah untuk mengajarkan kepada umat manusia gitu ya. Oh sholat tuh gini, takbiratul ihramnya. Oh sholatnya, salamnya begini, rukunya begini. Ada contohnya gitu. Nah, jadi disampaikan Rasulullah itu sebagai penuntun kita lah, katakan begitu, menyampaikan risalah, kemudian juga menjelaskan segala sesuatu hal yang apa yang Allah turunkan kepada kita, kemudian menuntun, membimbing ke jalan yang benar gitu. Nah, walaupun memang saat ini kita tidak bisa bertemu dengan Rasulullah secara langsung ya, karena memang tadi ya Rasulullah sudah wafat gitu. Tetapi ya peninggalan Rasulullah itu masih ada gitu kan. Kalau petunjuk Allah tadi Al-Quran, insya Allah semuanya sudah punya Al-Quran di sini ya, baik Al-Quran berupa mushaf bentuk fisiknya ataupun mungkin dalam aplikasi HP ya, insya Allah semuanya sudah ada, dan itu petunjuk hidup kita yang tidak akan apa ya, ketika kita berpegang teguh kepada kedua ini, maka kita tidak akan terbelokkan gitu kepada jalan yang salah ya. Jadi ada Al-Quran dan juga ada petunjuk. Nah, petunjuk dari Rasulullah, karena Rasulullah udah nggak ada yang namanya hadis atau as-sunnah begitu. Insya Allah itu akan memberikan kita apa ya sebagai benteng gitu agar tidak keluar dari jalur. Nah, tadi ada yang pertama ada perangkat keras, itu casing lah, ada keyboardnya lah, mungkin di laptop ya, ada juga layar itu ya, tadi terkait dengan yang diciptakan fitrah-fitrah itu. Juga Allah kasih petunjuk gitu ya, Allah kasihkan pedoman pakainya, Allah kasihkan orang yang bisa mengajak kita kepada petunjuk itu gitu ya. Kemudian Allah juga ngasih kepada kita itu hidayah apa namanya, hidayah taufik gitu atau hidayah at-taufik. Nah, ini seperti kalau misalnya kita apa ya, menanalogikan lagi kepada mungkin HP atau mungkin laptop, ini seperti adanya aplikasi-aplikasi ya. Tadi kan udah ada perangkat kerasnya tuh, nah ada juga petunjuk-petunjuk penggunaannya. Nah, ini ada aplikasi. Kalau misalnya taufik ini alat sebaik kalau misalnya dianalogikan tuh selayaknya aplikasi yang ada. Jadi misalnya kita nih mau melaksanakan apa gitu ya, perintah Allah sholat gitu kan, ada dalam Al-Quran gitu kan, ada juga dalam mushaf kita gitu. Terus kita juga bisa nih, kita punya kecenderungan memilih, akal kita bisa digunakan nih, oh kita harus sholat karena ini kewajiban gitu. Nah ada aplikasi untuk apa? Kita belajar gitu, ada. Nah tapi gitu ya, dikatakan di sini bahwa apa namanya ya, taufik ini, hidayah ini bukanlah hal yang langsung Allah ciptakan menempel pada kita. Jadi kayak
Allah kasih kita mata gitu, enggak gitu. Allah kasih kita hidung, misalnya di HP udah dikasih layar tuh enggak. Tetapi ketika hidayah ini laksana aplikasi yang mana ketika kita mau menggunakannya, kita wajib install dulu gitu ya. Gimana caranya kita mau pakai kalau kita belum install? Nah, seperti itu. Jadi hidayah ini, taufik ini hanyalah dari Allah. Aplikasi dari Allah gitu ya. Kita harus install dulu, tapi kita cari dulu gimana caranya agar bisa menginstal aplikasi ini, tentu saja dengan upaya-upaya kita ya, entah itu belajar, entah itu mendekatkan diri kepada Allah dan lain sebagainya. Kemudian juga apa ya, hidayah ini bukanlah hanya dari Allah dan kita tuh tidak bisa memberi hidayah. Apalagi kita ya, yang namanya Rasulullah aja tuh nggak bisa ngasih, disebutin dalam Al-Qasas ya. Apa namanya, coba saya bacakan. Rasulullah aja tuh nggak bisa ngasih hidayah gitu, apalagi kita. Nah, dalam Quran Al-Qasas ayat 56 ya, artinya sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Jadi memang untuk hidayah ini Allah bakal kasih gitu kepada orang yang mau install dulu gitu ya. Gimana caranya Allah mau kasih kalau kita tutup aplikasi gitu ya, HP-nya kita matiin gitu ya, diri kita tutup, ya nggak bakal dapat hidayah itu gitu ya. Maka memang wajar gitu ya, misalnya kita ngajakin orang nih untuk sholat, ayo sholat, orangnya nggak mau, terus ayo pakai kerudung gitu ya, orangnya nggak mau, aku belum dapat hidayah nih gitu. Jadi nggak apa-apa, namanya kita kan cuma menyampaikan aja, hidayah itu Allah yang bakal kasih. Ketika apa? Ketika orangnya mau. Kalau orangnya nggak mau gimana? Ya nggak bakal dapat hidayah itu. Ya nggak bakal bisa pakai kerudung gitu. Kalau misalkan dia memang nggak mau, sekalipun kita kasih kerudung yang branded, kita kasih banyak banget segudang misalnya, yang namanya dia nggak mau, ya nggak bakal bisa dapat hidayah. Nah, Allah udah kasih nih bekal gitu ya. Allah kasih petunjuk hidup gitu. Tapi ketika dia memilih, bahkan cenderungnya itu akalnya digunakan untuk memilih yang buruk gitu kan ya. Ya pasti aja nggak mungkin dia tuh bisa berada dalam jalan yang lurus gitu. Yang namanya pilihan kan tadi ada dua ya, baik dan buruk gitu ya, hitam dan putih gitu ya, cerah dan gelap gitu kan, maksiat dan apa maksud itu taat gitu, takwa dan fasik, itu pilihan kepada kita mau pilih yang mana gitu ya. Nah, jadi Allah tuh nggak bakal ngasih secara paksa, ya. Secara paksa hidayah ini datang kepada kita gitu. Ayo apa namanya, atau misalnya karena ini bisa mengakibatkan orang, ya aku kan ini nggak dapat hidayah karena Allah nggak ngasih aku masih hidayah gitu. Nggak gitu juga konsepnya, karena memang untuk hidayah ini kita dulu yang harus mengupayakan ya. Kayak tadi aplikasi aja ya, namanya aplikasi ketika mau dipakai gitu ya, ini kayak Zoom nih kita pakai hari ini, ketika mau dipakai kan nggak langsung ujug-ujug ada dalam apa namanya, dalam HP, tapi harus kita install dulu. Nah, dalam install itu kita harus perlu banyak perangkat-perangkat ya, harus ada AP-nya dulu, kemudian harus ada sinyal, selain sinyal harus ada kuotanya juga gitu kan, harus ada kemauan dulu kita beli kuota gitu ya, harus ada pengorbanan dulu kita untuk mendapatkan untuk bisa mengaplikasikan aplikasi ini, Zoom ini, hingga kita bertemu hari ini. Nah, apa namanya, Allah itu pasti ya, pasti menyiapkan seseorang itu tadi, karena udah kasih petunjuk, udah ngasih bekal-bekal itu. Allah tuh mau kita tuh berada dalam garis lurus, Allah tuh mau kita berada dalam jalan yang benar. Tapi bagaimana kemauan kita, udah kasih akal, pakai nggak tuh akal untuk menuju jalan yang benar gitu. Jadi nggak secara paksaan nih, baik memilih yang buruk atau memilih yang baik itu nggak paksaan, tapi tergantung kita lagi gitu ya. Nah, Allah tuh nggak memaksa kita untuk berada dalam jalan kebenaran, hidayah. Allah juga nggak memaksa kita untuk sesat gitu. Dan Allah juga tidak ada ya menakdirkan ya, si A ini diciptakan dalam bentuk ini dan sampai akhir hayatnya dia itu akan sesat gitu. Itu nggak ada gitu ya. Karena memang setiap orang Allah kasih perangkat yang sama gitu. Allah kasih badan, Allah kasih naluri, Allah kasih
kecenderungan memilih, Allah kasih akal, Allah kasih petunjuk, Allah kasih juga nih teman-teman gitu ya, atau mungkin circle-circle yang baik gitu. Dan Rasulullah ini kan bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk orang muslim ya. Jadi untuk memilih jalan yang benar sebenarnya ini seluruh manusia ini punya kesempatan yang sama. Nah, tetapi tentu saja ya punya apa namanya syarat-syarat ketika kita mau mendapatkan hidayah. Pertama ini kita bersikaplah seperti air gitu ya. Bersikaplah hidayah ini seperti air gitu. Ketika kita ingin menangkapnya, maka kita harus dalam posisi apa? Posisi lebih rendah dari air itu, ya biar kita ketampung. Nah, tapi yang kedua adalah tidak hanya posisi rendah, tapi kita harus membuka ya. Nah, misalnya nih ada air terjun nih, disimpanlah botol di bawah air itu. Nah, tetapi botolnya ketutup gitu. Ya nggak bakal masuk air itu ya. Jadi pertama kita turunin dulu botolnya, kemudian juga kita buka tutupnya agar air itu masuk, agar hidayah itu masuk pada kita. Kita ini buka dulu, kita nih turun dulu nih, menurunkan maksud diri kita tuh kita menerima, kita buka gitu ya, menerima dan memang kita merendah gitu ya. Bahwa memang kita tuh mengharap hidayah ini ada kepada kita. Nah, penghalang-penghalangnya banyak juga ya selain tadi harus kita buka gitu ya. Penghalangnya ya tadi ketika kita tutup, misalnya itu nggak bakal masuk. Ketika kita ini misalnya sok tahu gitu ya, kayaknya aku nggak bakal dapet hidayah deh. Gitu. Ya nggak bakal dapat, orang kita nggak mengusahakan dulu gitu. Nah, ketika ini ya, misalnya kita ini apa namanya merasa ya, alhamdulillah hari ini ada berapa nih? Ada 8 orang yang masih ada di sini ya, Masya Allah. Di sini insya Allah orang-orangnya yang sudah Allah berikan kesempatan gitu ya, Masya Allah sudah berada dalam circle yang Masya Allah luar biasa ini ya, Allah berikan teman-teman yang baik, saling menasihati, saling mengingatkan begitu. Dan kita harusnya bersyukur banget ya, saya lebih lagi bersyukur. Saya bersyukur bisa berada di sini gitu ya, bersama dengan teman-teman yang mau senantiasa mengingatkan saya kepada kebaikan gitu ya. Jadi ketika kita sudah merasa tepat, kita sudah benar gitu ya, kita merasa bekal kita sudah ada gitu ya, maka apa yang kita lakukan selanjutnya? Misalnya gini, kita tuh mau ke pasar gitu ya, kita udah punya bekal nih mau ke pasar misalnya, kita udah punya uang, kita udah punya sarana transportasinya gitu ya, kita juga udah punya, badan kita sehat gitu ya, kita udah punya teman gitu. Nah, lalu ketika di pasar itu misalnya katakanlah ada promo-promo gitu, kita mau ke pasar atau mau ke mall atau mau kemana itu ya, apa yang kita lakukan ketika sudah punya bekal? Ya berarti ini, apakah kita nunggu nanti aja deh tahun depan gitu, atau bersegera gitu ya? Nah, tentu saja bersegera ya. Dan insya Allah ini nih, Ustazah Tiwi ya, beberapa hari yang lalu, ini tanggal berapa? Tanggal 8 ya. Beberapa hari yang lalu ya, 44, Masya Allah ini ya. Kalau saya sebut 44, ada yang enggak sih? Apa nih, arahnya kemana? 44 tuh ya, 44 itu banyak sale di mana-mana ya. Baik di mall, pasar, atau mungkin kita nggak perlu keluar nih, apa namanya, kita cukup buka HP. Buka HP ada yang namanya Shopee, ada namanya Lazada gitu, ada yang namanya apa lagi tuh? Tokopedia dan berbagai lah toko online lainnya itu banyak sale gitu ya. Nah, ketika kita udah punya nih, kita punya kuota nih buat buka aplikasi tadi ya, kita punya kuota dan juga udah kita isi nih gitu ya, apa namanya, saldo kita udah ada nih. Ketika ada sale misalnya ya, mau lebaran nih misalnya baju lebaran itu, sale-nya dari harga 1 juta gitu ya, hanya hanya nanti ketika sale itu misalnya, tapi nggak kemarin yang 44 tuh nggak gitu juga. Misalnya gini, misalnya ada diskon dari 1 juta tuh kita cuma perlu bayar 10.000 aja. Kira-kira apa yang kita lakukan? Segerakah? Atau nggak perlu deh? Gitu ya. Kayaknya jadi segera deh Ustazah, karena kapan lagi gitu kayaknya. Iya ya, kayak waduh, ini mumpung lagi saldonya ada gitu ya. Terus sinyalnya bagus gitu, kemudian juga internetnya apa namanya kuota kita ada, aplikasi kita ada gitu. Dan kayak kalau misalkan orang Jawa bilang, delalah banget nih, kebetulan sekali ini, masya Allah ini harus dimanfaatkan. Batasnya cuma waktu
waktunya 1 hari gitu ya. Otomatis semua orang bahkan gitu pasti yang tahu tuh pasti bakal bersegera langsung, "Ya ayo beli ini tuh cuma dari 1 juta tuh tinggal 10.000 aja," gitu ya. Sangat luar biasa gitu. Pasti bakal apa ya, dimanfaatkan dengan sebaik mungkin ini tawaran ini, pasti bakal diambil gitu ya. Nah, ini baru tawaran terkait dengan sale ya, beli baju lebaran atau kue lebaran atau apapun itu terkait dengan lebaran ya. Ini baru tawaran-tawaran yang terkait dengan barang-barang inilah ya, barang-barang yang biasa kita pakai. Nah, ini ternyata ada tawaran luar biasa lagi Ustazah, teman-teman akhwat kita semuanya. Tawaran dari mana? Bukan dari, toko, bukan dari mall, bukan dari Shopee dan lain sebagainya, itu bukan. Tapi tawaran ini langsung dari Allah gitu ya. Tawarannya apa? Tawarannya kita akan mendapatkan ampunan gitu. Wah, Masya Allah nih, ampunan. Selama hidup ya, 24 jam sehari gitu ya, 7 hari dalam 1 minggu, kemudian 30 hari dalam 1 bulan gitu ya. Kira-kira ada nggak sih di sini yang merasa selama itu tidak melakukan kesalahan apapun, tidak melakukan dosa apapun? Ada nggak sih? Boleh di-chat ya. Nah, kalau saya sendiri pasti ngerasa, gitu dalam sehari aja, mungkin dalam 1 jam, 2 jam ini ada udah kesalahan yang, apa namanya, udah kesalahan-kesalahan yang saya buat gitu. Makanya ketika Allah kasih gitu, Allah kasih, eee, tawaran gitu berupa ampunan, ya tentu saja apa yang saya lakukan, ya langsung bersegera gitu, insya Allah diusahakan untuk langsung bersegera. Orang tadi aja tuh yang, dari 1.000.000 ke 10.000 aja saya langsung, cepet banget nuntutinnya gitu ya. Apalagi ini ampunan dari dosa-dosa gitu. Tentu saja bersegera gitu. Nah, kenapa gitu ya? Karena memang Allah kasihkan kita, 2 tawaran yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah ampunan ya atau maghfirah, yang kedua adalah surga gitu ya. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini hanya pengkiasan aja ya. Kalau namanya surga ya tentu saja lebih luas daripada itu yang tidak terbayangkan oleh kita. Jadi tadi, kalau misalnya potongan harga aja membuat kita tuh luar biasa, pengen cepet-cepet dapet, rebut-rebutan gitu. Apalagi ini tawarannya sungguh luar biasa, tawaran yang ampunan gitu, tawaran yang, eee, surga gitu. Bagaimana kita waktu itu sudah bahas luar biasa ya, dari materi, apa namanya, tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita tuh apa? Untuk mendapatkan ridhonya Allah. Ketika Allah ridho gitu ya, jangankan surga gitu ya, ya, apalagi selain surga, Allah tuh bakal ngasih gitu apa yang kita inginkan gitu ketika Allah sudah meridhoi kita gitu ya. Masuk surga, itu kan tujuan kita ya, maksudnya mendapat ridhonya Allah, itu tujuan kita. Nah, balik lagi ketika ini Allah kasih peluang untuk mendapatkan itu ya, tentu saja kita akan bergegas, bersegera gitu. Kata Allah, eee, da ini, kata Allah tuh, "Wasari'u" gitu ya, "wabadiru" dan, "wasabiqu" bergegaslah, berlomba-lombalah. Orang dapatkan, diskon berapa persen tuh kalau dari 1 juta ke 10.000, 90-an persen gitu ya. Itu aja kita luar biasa ngejarnya. Nah ini untuk baju yang pakaian paling setahun 2 tahun gitu ya. Ini nih Allah kasih tawaran untuk mendapatkan ampunan agar kita bisa Allah tempatkan di surga gitu. Yang mana surganya ini luas sekali gitu. Ketika kita melihat ya, kalau misalnya untuk luas, kalau dikiaskan ini adalah langit dan bumi. Bumi aja ya, kita tuh masih belum bisa untuk mengitarinya seluruhnya, apalagi bumi ya, satu Kalimantan Barat misalnya ya, pun kita nggak bisa atau masih untuk memutarinya secepat itu. Tapi ketika ini Allah janjikan kepada kita ampunan, Allah janjikan kepada kita, apa namanya, surga, itu kita akan berlari gitu, nggak hanya berlari, kalau bisa tuh kita, eee, lebih cepat berlari tuh apa ya, ngebut gitu ya, bergegas, pokoknya berlomba-lomba gitu untuk bisa mendapatkan itu. Nah nah nah, dalam bersegera itu apa yang kita lakukan gitu ya, tadi ya, untuk mengajarkan jalan yang lurus, hidayah tadi ya, iya, eee, kita akan segera untuk apa? Untuk mengerahkan segala kemampuan kita untuk mendapatkan itu. Pertama kita akan mengerahkan ke apa ya, ketaatan kita, karena memang Allah ini kasih syaratnya itu gitu ya.
Allah kasih ampunan, Allah kasih kita surga, tapi syaratnya adalah ketaatan gitu ya. Allah suruh kita memilih taat atau maksiat gitu ya. Ketika mau surga ya harus taat kata Allah. Kita akan segera tuh. Misalkan kenapa harus bersegera gitu ya. Dan juga nih selain ketaatan tadi juga amal soleh ya, kita pasti akan mengupayakan ini. Kenapa kita harus bersegera? Karena memang kita ini manusia yang terbatas. Tadi aja selnya cuma 1 hari gitu ya, kita kejar banget ya. Nah kalau ini ampunan, surga yang Allah janjikan itu, nah, kesempatan itu terbatas gitu ya. Kita nggak tahu nih, kita terbatas sama apa waktu. Tadi kalau sama sel itu batasnya waktu 1 hari misalnya ya. Kalau misalnya kita di dunia, manusia, batas kita adalah apa? Kematian. Kita nggak tahu matinya kapan gitu. Apakah hari ini? Apakah besok? Atau beberapa tahun lagi gitu. Nggak tahu. Ya kalau masih lama gitu ya nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan orang bilang, Kak, aku kan masih muda, nggak perlulah aku taat-taat dulu, nggak perlulah aku mendapatkan kayak hidayah-hidayah dulu, ngaji-ngaji, sholat-sholat, berkerudung, dan lain sebagainya. Kan panas, aku pengen dong menikmati kehidupan duniaku ini dulu gitu ya. Nah, kalau itu tidak bersegera, kalau misalnya kematian itu tidak hanya terjadi pada orang yang tua gitu ya. Kematian itu nggak nunggu sakit dulu gitu ya. Jadi memang ketika masih muda gitu ya, saat ini kita masih dikasih kesempatan di waktu muda ya untuk bisa taat gitu. Maka ya ayo sekarang waktunya kita untuk bersegera mendatangi itu, mengupayakan itu gitu. Insya Allah ya. Itu Allah itu menjanjikan tadi surga, Allah menjadikan ampunan itu kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang bertakwa itu apa contohnya ya? Tadi orang yang memaksimalkan ketaatan kepada Allah, orang yang tidak menunda-nunda, orang yang memang mengazamkan dirinya itu untuk memang menaati seluruh perintah Allah dan memang untuk mendapatkan ridhonya Allah, begitu ya. Nah, ada nggak sih teladan ataupun kisah dari para sahabat mungkin yang bersegera gitu. Contohnya bersegera itu apa ya? Bersegera itu contohnya ini ada teladan-teladan nih. Misalnya dalam mungkin akhwat kelas semuanya sudah mendengar ya. Pada perang Uhud misalnya ada 2 orang ya. Misalnya dalam hadis Bukhari Muslim ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, kalau aku ikut perang terus aku mati gitu ya. Tempatku di mana Rasulullah gitu. Nah, pada saat itu seorang laki-laki itu sahabat itu sedang makan kurma gitu ya. Kata Rasulullah, ya tempatmu di surga sahabat gitu. Apa yang terjadi? Para sahabat itu langsung melemparkan kurma-kurmanya untuk apa? Untuk berangkat langsung ke perang Uhud dan memang menjemput kematiannya di sana, syahidnya di sana untuk mendapatkan balasan surga itu. Segera gitu. Kemudian juga ada nih kisah teladan lain gitu ketika waktu itu sebelumnya ya kiblat kita kan di Masjidil Aqsa ya, sekarang hari ini Palestina ya. Palestina sebagaimana kita tahu ya sedang dalam kondisi yang tidak enak gitu ya. Mohon doanya untuk teman-teman di Palestina yang di sana gitu, kaum muslimin, dan semoga segera mendapatkan pertolongan dari Allah untuk membebaskan teman-teman kita, saudara-saudara kita di Palestina itu. Nah, dulu gitu ya, ketika sebelumnya ya kiblat kita tuh di Palestina di Masjidil Aqsa gitu ya, di Baitul Maqdis gitu. Tapi Rasulullah itu kan berdoa ya, lama Rasulullah berdoa itu 17 bulanan gitu ya. Berdoa supaya kiblat itu pindah aja ke Ka'bah gitu. Nah, ketika turun ayat perintah Allah untuk memindahkan kiblat itu ke Ka'bah, itu posisinya pada saat asar ya, asar, dan kaum Ansor hari itu ya sedang sholat asar gitu ya. Tetapi datang seorang laki-laki yang telah sholat dengan Rasulullah bersama Rasulullah menyatakan kepada kaum Ansor, ya sahabat gitu ya, katakanlah begitu, ya sahabat, tadi aku sholat sama Rasulullah dan kiblatnya tuh udah ke arah Ka'bah loh gitu ya. Apa yang terjadi? Kaum Ansor tuh semuanya kembalikan gitu ya, mengalihkan kiblatnya itu ke arah Ka'bah, padahal mereka itu sedang dalam keadaan ruku. Jadi nggak selesai dulu gitu, segera langsung dialihkan kepada Ka'bah itu karena memang udah perintah Allah, jadi bersegera gitu. Nah, kemudian juga ya ada dalam ketika turun surah An-Nur ayat 31 perintah untuk berkerudung gitu ya. Pada saat dulu gitu kaum wanita itu ketika mendengar surah ini turun, maka mereka langsung merobek kain sarung mereka dan menggunakannya kepada menjadi penutup kepala mereka. Bersegera tuh nggak nunggu sampai
nanti deh aku pakai kerudung kalau misalnya aku dapat sale tahun depan, beli kerudungnya beli 2 gratis 1, misalnya nggak gitu lagi, tapi memang merobek ya, merobek bahkan kain sarung mereka itu dirobek untuk bisa menutupkan kepala mereka. Ada juga nih misalnya kisah-kisah kaum muslimin zaman dulu ya, yang meninggalkan sutra, begitu Rasulullah sampaikan ya, apakah kalian tuh sudah berislam gitu kan, para sahabat bilang iya sudah gitu. Kok kalian pakai sutra, kata Rasulullah. Langsung hari itu juga ya, di saat itu yang sama sutra itu dilepaskan, dirobek dari baju mereka karena memang ingin bersegera. Nah, ada lagi kisah yang sangat menyentuh sekali dari teladan kita dalam bersegera ini. Ada seorang sahabat bernama Hanzalah bin Abi Amir radhiyallahu anhu. Pada saat itu beliau itu kan ya sudah lama membujang gitu ya. Nah, qadarullah beliau tuh masya Allahnya mendapatkan jodoh gitu ya, mendapatkan jodoh, dan pada malam hari itu ya katakanlah kalau mau dapat jodoh itu kan baru mendapatkan apa ya, mau bulan madu gitu ya. Mau bulan madu, tetapi apa yang terjadi gitu? Nah, turun perintah untuk berjihad ya, di perang Uhud ya, ini perintah untuk berjihad, dan apa namanya, beliau ini sahabat Hanzalah ini pun bersegera untuk berjihad, untuk ikut perang di sana gitu. Lalu apa kata Rasulullah kepada para sahabat, bahwa Hanzalah ini, sahabat ini, ketika syahid ini, maka dia dibandingkan oleh para malaikat gitu. Masya Allah, luar biasa sekali. Begitu balasan yang luar biasa ketika kita bersegera. Ada yang di sini dikabarkan ada yang dimandikan malaikat sampainya, ada yang ya intinya mendapatkan ampunan dan mendapatkan juga surga yang Masya Allah luasnya tidak kita bisa bayangkan. Insya Allah begitu. Jadi ketika teman-teman, sahabat, akhwati fillah semuanya di sini sudah merasakan punya gitu ya, punya teman atau punya circle yang baik atau punya sarana-sarana untuk mendorong kita bisa taat, bisa berada dalam ketaatan, berada dalam jalan hidayah, jalan yang benar, maka segerakanlah begitu ya. Misalnya kita nggak bisa ngaji nih, oh nanti ada nih forum-forum yang mengajak kita untuk, iya silakan, untuk ngaji, untuk bisa belajar tahsin misalnya. Ya ayo segera gitu. Kalau misalnya teman-teman punya kelapangan rezeki misalnya, ketika ada yang mengajak kita untuk sedekah gitu, ya sedekah kan juga perintah Allah misalnya, ya maka segerakan ketika kita sudah punya rezekinya, punya barangnya gitu. Nah, tadi itu ketika sudah merasa punya tempat yang benar, kita punya sarana-sarana mendukung gitu ya, jadi nggak ada alasan lagi kita untuk menunda-nunda gitu ya. Segerakanlah, yuk segera untuk apa namanya, untuk menjemput ampunan Allah dan surga yang Allah janjikan, karena memang apa? Karena memang kita terbatas oleh waktu. Yang sel aja terbatas waktu kita kejar untuk demi barang-barang yang kita bisa pakai cuma setahun 2 tahun aja lah, ini untuk mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi, yang selama-lamanya kekal di sana, ya masa kita nggak bersegera gitu ya. Insya Allah begitu. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditambahkan, dilanjutkan, ditanyakan, kita akan bahas lagi di forum diskusi. Mungkin begitu ya Ustazah Tiwi. Saya cukupkan. Masya Allah. Ya. Jazakumullah khair Ustazah Wanti. Nah, Masya Allah ya, akhwat fillah begitu. Nah, ini linear bagaimana akhirnya. Nah, kalaulah gitu, diskon itu bikin kita semangat untuk berburu barang, nah yang padahal mah ya apalah ya arti materi-materi itu, nah tapi ampunan Allah gitu kan ya, yang istilahnya kita itu digaransi dengan kebahagiaan dunia dan akhirat, insya Allah harusnya kita lebih bisa semangat lagi begitu, insya Allah. Bagaimana juga kalau misalnya kita coba tarik sedikit begitu, bagaimana yang pertama oleh Ustazah Sari Puspita itu terkait dengan Uqdatul Kubra. Oke, tujuan penciptaan kita adalah untuk beribadah. Kemudian juga ketika di kehidupan dunia ada aja cobaan yang mengitari kita. Nah, hanya itu semua adalah datangnya dari Allah. Kita kembali lagi. Nah, bagaimana sih memang Allah itu memberikan petunjuknya kepada kita. Nah, dalam menghadapi itu semua, kemudian sampai tadi terkait dengan ajal, terkait dengan rizki. Nah, itu
adalah dari Allah, maka kita kembali lagi begitu kan ya, lagi-lagi gitu tentang Allah. Nah, kemudian ditutup dengan materinya Ustazah Wanti terkait dengan kita bersegera untuk meraih ampunan Allah, karena ya setiap detiknya, setiap kejadian yang ada di dalam teras kehidupan kita, nah ada cahaya-cahaya hidayah yang tadi kita harus install ya Ustazah ya. Nah, kita harus menginstal dulu komponen-komponennya gitu. Nah, dan insya Allah itu semua bisa kita dapatkan di dalam majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Nah, Masya Allah. Nah, sekarang saya persilahkan bagi akhwati fillah begitu. Nah, karena ini sudah menunjukkan pukul 11, nah mungkin terbatas ya akhwati fillah, afwan. Nah, kami mempersilahkan mungkin 1 atau 2 orang penanya. Nah, jika memang ada yang masih ingin dikonfirmasikan atau ditanyakan, ya silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya dengan menyebutkan nama, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada Ustazah siapa. Nah, monggo Ahwati. Ada yang ingin ditanyakan? Masya Allah, sepertinya sudah jelas ya, Ahwati fillah ya, sebagaimana yang sudah disampaikan gitu pemaparannya oleh ustazah-ustazah kita. Nah, baik, karena atau ada yang ingin bertanya? Belum ya? Tidak sepertinya ya. Nah, baik, atau mungkin masih ingin apa ya, bagaimana bikin kata-katanya nih, mau tanya. Nah, nanti insya Allah bisa kita aktifkan kembali di grup Ahwati Fillah. Nah, itu juga bisa insya Allah akan direspon kemudian. Jadi bisa disampaikan pertanyaan terkait di dalam grup kita. Dan Masya Allah kita sudah memasuki akhir dari rangkaian agenda di Ramadan Series. Nah, sebelumnya kami dari pihak panitia mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih kepada Ahwati Fillah yang sudah setia nih, Masya Allah 4 sesi ini udah stay bareng kita. Nah, di bulan Ramadan ini yang mudah-mudahan gitu berlipat-lipat. Nah, Allah mengganjar dengan kebaikan dan kebaikan. Nah, mari kita tutup begitu. Nah, acara kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita membaca istighfar 3 kali, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Lagi jazakumullah khairan gitu kepada para ustazah semua yang telah memberikan waktunya, kemudian ilmunya, pencerahannya kepada kita semua. Dan insya Allah, nah ini akan ada replaynya ya Ahwati Fillah di YouTube, jadi silahkan diakses. Dan kami dari pihak Yayasan Sekolah Wanita, insya Allah akan membuka, kami itu membuka program Hufaz online. Nah, jadi kita bisa belajar tahsin dengan orang-orang yang mumpuni di bidangnya. Nah, ini secara virtual, secara online, yang mana bisa banget gitu Ahwati Fillah. Nah, yang ingin lebih fasih, yang ingin lebih mendalami terkait dengan ilmu tajwid, terkait dengan membaca Al-Quran, kemudian juga insya Allah ada beberapa kajian begitu ya. Nah, menimba ilmu, forum-forum yang akan diwadahi gitu oleh Yayasan Sekolah Wanita. Nah, maka silahkan keep in touch, bisa ke Instagram kita, ataupun ke laman Facebook kita. Baik, mungkin itu dari kami, dan mudah-mudahan bermanfaat, dan juga kami memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama sesi Ramadan Series tahun ini. Barakallahu fikunna jami'an. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran.